suka-suka ini anak perusahaan itu kok aku mau beli dengan harga berapa pun urusan saya. Nah itu selalu jadi masalah ya. Dan kenapa transfer pricing ini akhirnya kita harus bahas? Karena dalam intercompany transfer pricing ini nggak mungkin dilepaskan. Ini adalah dasar dari kita melakukan pencatatan konsolidasi pelaporan keuangan. Ya, itu dasarnya juga dari transfer pricing. Nah ini mungkin rangkuman dari yang kemarin pada waktu persediaan. Situasinya kalau nggak ada persediaan awal, ya nggak ada persediaan akhir, jadi beli di tahun yang sama, habis di tahun yang sama, maka jumlahnya kan kita melakukan eliminasi pada sales dan cost of goods sold, ya, terus kemudian eliminasi dari AF dan AP-nya, ya, terus kalau situasinya nggak ada persediaan awal tapi persediaan akhir, jadi artinya beli di tahun ini tapi masih sisa, nah itu berarti ditambah dengan penyesuaian COGS dan inventory sebesar unrealized profit. Ya, situasi ketiga kalau ada persediaan awal ya, dan ada persediaan akhir. Nah, persediaan awal yang tadinya itu terjual di tahun ini itu harus dilakukan penyesuaian dengan mencatat pada investment subsidiary dan cost of goods sold sebesar realized profit. Ya, jadi intinya adalah kalau ada sisa dari masa lalu itu berarti terrealisasi. Realisasi di tahun ini berarti yang tadinya itu ditangguhkan harus dihitung lagi. Sebaliknya, kalau ada yang nggak kejual berarti harus ditangguhkan. Nah, pola pikir yang sama ini kita mau bawa ke plan aset. Karena logikanya kurang lebih akan sama. Ya. Transaksi ini tadi saya jelaskan, transaksi antara induk dan anak perusahaan itu pasti menghasilkan unrealized profit. Ya, masalahnya kalau induk perusahaan menjual ke anak perusahaan, induk perusahaan udah pasti tahu cost-nya kan. Anak perusahaan mungkin nggak tahu cost-nya. Pada waktu konsolidasi, pada waktu dikembalikan ke cost-nya, ya mungkin nggak akan menimbulkan pemikiran yang macam-macam. Tapi sebaliknya, kalau yang terjadi adalah penjualan upstream, di mana anak perusahaan ini menjual kepada induk perusahaan, maka induk perusahaan akan tahu cost-nya pada waktu menyusun konsolidasi. Ya, nah makanya situasi nggak enak itu selalu ada di anak perusahaan. Ya, nah unrealized profit sendiri itu harus dieliminasi atau harus ditangguhkan. Ya. Eliminasi ini harus ditangguhkan. Tujuannya apa? Tujuannya harus tercapai dulu situasi bahwa penjualan atau pembelian itu sudah dilakukan kepada pihak luar dulu, baru yang tercapai. Jadi misalkan ini nanti kita akan berbicara tentang aset yang bisa didepresiasi dan aset yang tidak bisa didepresiasi. Kalau saya membeli sebuah tanah, saya anak perusahaan membeli sebuah tanah dari induk perusahaan, tanah itu tetap akan jadi miliknya siapa? Induk perusahaan atau anak perusahaan. Secara kepemilikan itu adalah miliknya anak perusahaan. Kan yang beli kan? Kamu beli barang dari saya, sudah dibayar. Barangnya jadi milik saya, milik kalian dong. Tapi karena kita as a big family, barang itu kan masih dalam lingkungan kita selama masih kamu pegang. Nah itu yang mengakibatkan bahwa nggak boleh atau belum tercapai saatnya untuk merealisasi. Tapi kalau barang itu udah kamu jual ke pihak luar, ya berarti barang itu udah nggak ada di keluarga kita. Nah itu dianggap sudah tercapai atau sudah terrealisasi. Saatnya untuk mengakui laba atau rugi. Ya. Tapi ada juga kalau barang ini tadi terdepresiasi,
capai dengan cara melakukan penyebutan. Jadi misalkan umur barangnya ini masih 5 tahun, maka selama 5 tahun kita akan menyusutkan barangnya itu sedikit demi sedikit, sehingga pada akhir tahun kelima meskipun barang ini belum dijual keluar, tapi sudah dianggap terrealisasi semua. Ya, kayak simple estate sih. Nah, adjustment untuk mengeliminasi efeknya, ya itu similar, ya serupa dengan persediaan, ya, tapi nggak sama, ya. Annualized inventory profit itu sifatnya self correct, ya, untuk 2 tahun, 2 periode akuntansi, ya. Tapi kalau annualized profit dari plan aset, ya itu hanya bisa diselesaikan dengan cara kalau asetnya ini sudah terjual ke pihak luar atau sudah melewati masa selesai penjualan. Ya, jadi kalau persediaan itu misalkan sekarang mengakui persediaan terlalu besar, kalaupun kita tidak melakukan koreksi, ya dalam 2 tahun kalau kita melakukan perhitungannya dengan benar, itu otomatis akan jadi benar sendiri. Di tahun kedua akan jadi terlalu kecil, tapi dibandingkan di tahun pertama sudah diakui terlalu besar. Jadi pada akhir tahun kedua efeknya itu akan jadi sama, akan jadi 0. Tapi kalau kita bicara tentang plan aset, nggak bisa, nggak akan terjadi self correct. Salah ya salah terus. Ya, ini akan selesai kalau dijual atau kalau sudah melalui proses penjualan. Ya. Oke, kita masuk part yang pertama. Kita company profit on non-depreciable asset, ya, downstream. Non-depreciable asset. Apa contohnya aset yang non-depreciable? Tanah, ya. Kepemilikan tanah itu non-depreciable. Kalau kendaraan, peralatan, ya, apalagi bangunan itu depreciable. Ya, kita lihat sifatnya aja dari aset tetap. Kalau aset tetapnya itu mengandung depresiasi, ya berarti depreciable. Ya, depresiasi sendiri ada 3 jenis: depresiasi, amortisasi, dan depresi. Ya, tergantung jenis asetnya. Kalau aset tetap berarti depresiasi. Kalau aset tidak berwujud namanya amortisasi. Kalau depresi itu apa? Bukan depresi, ya, tapi depresi itu apa? Natural resources, ya, seperti tambang, seperti ini. Transfer dari non-depreciable asset ini, ya, biasanya itu tanah, ya, bisa juga intangible asset. Intangible asset yang tidak memiliki umur ekonomis, contohnya goodwill. Ya, goodwill itu nggak punya umur ekonomis. Hak patennya nggak ada umurnya. Ya, tapi kalau di Indonesia hak paten itu ada umurnya mungkin sekitar 20 tahun. Jadi depreciable. Ya, tapi kalau hak cipta yang nggak ada umurnya, nah itu berarti termasuk non-depreciable. Ya. Kalau itu terjadi antara induk dan anak perusahaan pada harga selain dari book value, pasti akan menimbulkan unrealized profit. Ya, kalau book value-nya misalkan 1000, terjualnya di 1200, nah itu akan menimbulkan unrealized profit. Kalau terjualnya dengan harga 800, berarti menimbulkan unrealized loss. Ya, dan itu harus ditangguhkan, harus dikeluarkan dari perhitungan. Kenapa? Karena seakan-akan barang itu belum keluar dari induk perusahaan ini downstream, ya. Berarti downstream itu yang menjual siapa? Parent, ya. Parent yang menjual. Downstream itu aliran ke bawah. Jadi dari parent ke anak perusahaan, ya. Kalau upstream itu ngalirnya ke atas dari anak perusahaan ke perusahaan.
Kita belajar dulu yang downstream, ya. Nah, ini masalahnya. Kalau terjadi intercompany sales ya pada non-depreciable fixed asset downstream, ya, masalahnya itu adalah satu, terjadi pada tahun penjualan, tahun terjadinya transaksi, ya, tanggal berapapun nggak penting, tapi tahun terjadinya itu selalu memuat dua jurnal, selalu memuat dua aksi. Satu, kita harus menangguhkan laba atau ruginya, ya, dalam kaitan kita menyusun laporan konsolidasi. Dan yang kedua, mengubah nilai penjualannya tadi menjadi cost-nya, menjadi transfer price-nya, bukan, menjadi cost-nya, ya. Transfer price adalah cost ditambah dengan laba, ya kan. Intinya kan kalau misalkan tanah itu kita beli 1 miliar, kita jual kan pasti minimal 1 miliar 100 juta, bahkan kan gitu ya, ada keuntungan 100 juta. Nah, 100 juta ini 1,1 miliar ini harus dikembalikan menjadi 1 miliar dalam perhitungan konsolidasi. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa tanah itu nggak bergerak, tanah itu nggak keluar dari lingkungan induk dan anak perusahaan. Induk dan anak perusahaan ini ibaratnya sudah berada dalam satu rumah yang sama. Ya, kalau bapaknya mungkin tapi nggak ada ya bapak-bapak di antara ayah kalian yang misalkan dia beli iPhone 10 juta terus ditawarkan ke anaknya, kamu mau tapi beli 11 juta, kan nggak ada kayak gitu ya. Tapi istilahnya iPhone itu kan nggak keluar dari keluarga kalian, kecuali kalau kalian lagi butuh uang, iPhone-nya dijual ke orang yang lain menjadi 12 juta. Nah, berarti kalian dapat laba berapa ini? Ya, bapaknya beli 10 juta. Ya, misalkan bapaknya matre dijual ke anaknya 11 juta, tapi sama anaknya dijual lagi 12 juta. Berapa laba yang diterima oleh anak? Siapa yang bilang 2 juta? Siapa yang bilang 1 juta? Laba yang diterima oleh anak adalah 1 juta. Kenapa? Anaknya kan beli 11 juta jadi bapaknya, ya, dijual 12 juta. Tapi bapaknya juga akan merealisasikan keuntungan sebesar 1 juta juga, dari 10 juta ke 11 juta. Jadi istilahnya secara konsolidasi, ya, akan diperoleh laba sebesar 2 juta, ya kan. Dari bapaknya beli 10 juta, jual keluar 12 juta. Meskipun akhirnya dibagi nih, sharing, ya kan. Bapaknya udah menikmati 1 juta, anaknya juga menikmati 1 juta. Nah, selama iPhone ini tadi belum dijual ke orang luar, masih dalam bentuk 11 juta. Dalam laporan konsolidasi 11 juta ini harus dibalikkan ke angka 10 juta cost-nya, ya. Mungkin teman-teman ingat pada waktu intercompany persediaan kan juga mengembalikan harga yang tadi transfer pricing ke harga cost, ya. Nah, terus masalahnya di tahun berikutnya selama masa kepemilikan, ya, sebelum terjadi pelepasan, ya, itu juga ada 2 hal yang harus dilakukan. Satu, menyesuaikan investment account dan mengembalikan nilainya itu ke cost, tetap disesuaikan. Ingat-ingat aja, ingat-ingat dulu itu 10 juta. Meskipun pemikiran kita belinya 11 juta, enggak, barang itu kita beli 10 juta, gitu ya. Nah, di tahun yang ketiga adalah bukan tahun yang ketiga. Masalahnya ketiga adalah pada tahun di mana barang itu dilepas kepada entitas di luar induk dan anak perusahaan. Ya, nah kalau sudah itu berarti investment account-nya disesuaikan dan laba atau rugi yang ditanggung tadi harus dihapus. Ya.
terus diambil. Yang terjadi adalah dua posisi. Dari induk perusahaan ke anak perusahaan itu sudah memuat gain atau loss. Terus dijual keluar itu juga akan ada gain atau loss. Kalau posisinya gain dan gain, maka gainnya ini double. Kalau posisinya gain dan loss atau loss dan gain, ya saling menghilangkan. Kalau terjadi loss dan loss, ya lossnya double. Ya, oke, kita masuk ke contoh. Sun Corporation, ya, itu adalah subsidiary yang dimiliki 90%. Jadi dia termasuk apa ini? Controlling ya, karena dia majority 90%. Diakuisisinya sebesar 540.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Kalau kita baca soal seperti ini, yang pertama kali adalah cek ada goodwill enggak? Goodwill itu terjadi pada saat harga akuisisi lebih besar daripada book value. Bagaimana cara menentukan book value yang paling gampang? Ini book value-nya adalah book value dari equity ya, bukan book value dari asetnya. Ini kita baru bicara konsolidasi anak perusahaannya itu tak beli. Ini kita belum bicara jualan asetnya. Ya, bagaimana menentukan nilai equity? Ini AKL ya. Ini antara ini pelajarannya antara akuntansi. Bagaimana rumusnya equity? Persamaan dasar akuntansi gimana? Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya. Kalau gitu, ekuitas sama dengan aset dikurangi dengan liabilitas. Cara menentukan equity yang paling cepat adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Ya, nggak usah pakai rumus terlalu rumit-rumit. Asetnya berapa, liabilitasnya berapa, itu ketemu ekuitasnya. Ketemu book value dari equity-nya. Nah, book value dari equity-nya kalikan dengan 90%. Nah, tapi di sini ada informasi bahwa investment cost was equal to book value and fair value of interest acquired. Berarti di sini kita bisa menyatakan bahwa nggak ada goodwill. Harga 540.000 kamu beli dengan harga 540.000, nggak ada goodwill. Iya kan? Sama. Nah, informasi berikutnya, net income-nya anak perusahaan itu 140.000. Ya. Dan net income-nya induk perusahaan ya, di luar dari income from sale adalah 180.000. Ya, satu dapat 140.000, satu dapat 180.000 di luar dari investment income. Ya, ini artinya mereka masih menyusun laporan keuangan sendiri-sendiri. Ya, informasi berikutnya adalah dari pop income itu mengandung 20.000 unrealized gain. Ingat ya, kalau transaksinya itu downstream, unrealized gain itu selalu melekat pada labanya siapa? Induk atau anak? Labanya induk. Karena yang jualan induk. Sehingga labanya induk itu pasti mengandung unrealized income, unrealized gain atau profit. Ya, kalau downstream yang jualan siapa? Anak perusahaan. Jadi unrealized gain atau loss-nya ini melekat pada siapa? Labanya anak. Ya, itu mesti harus kita pahami dulu. Include 20.000 unrealized gain dan cost-nya 80.000 dijual ke anak 100.000.
Berarti di laporan keuangan anak kita nanti akan lihat ada tanah, ya ada tanah yang harganya 100.000. Ya, di labanya parent itu ada laba yang nilainya 20.000. Ada pengurangan kos tanah sebesar 80.000. Itu yang terjadi. Ya. Nah, jurnal equity-nya kalau kita mengakui ada labanya anak perusahaan 140.000 dan labanya induk perusahaan 180.000 dengan unrealized gain sebesar 20.000, equity jurnalnya gimana? Harus diakui dulu apa? Ini kita bilang dalam pencatatan induk perusahaan ya. Karena kita ngomong konsolidasi itu selalu dilihat dari kacamata atau POV dari induk perusahaan. Kita nggak peduli dengan apa yang terjadi pada anak perusahaan, pokoknya di induk perusahaan kita mau gabungin laporan keuangan punyanya induk dan anak. Jadi sekarang yang terjadi, induk perusahaan itu harus mengakui equity jurnalnya. Untuk mengakui apa? Satu, mengakui labanya anak perusahaan. Berapa laba anak perusahaan yang masuk dalam pembukuan kita? Yaitu sebesar 90% kali 140.000. Diakuinya sebagai apa? Investment insannya bertambah. Ya bertambah dong, karena dia udah dapat laba, jadi investment kita bertambah. Ya. Terus kita mengakui ada income from sun. Ya, ada pendapatan dari anak perusahaan 126.000. Tapi dikurangi dengan income from sun dan investment in sun. Kenapa? Karena yang 20.000 itu masih harus ditangguhkan. Pending dulu pencatatannya. Pengakuannya harus dipending dulu. Ya. Nah, sekarang setelah kita lihat laporan keuangan sendiri dan kita mengisikan jurnal equity, maka laporan keuangan dari induk dan anak perusahaan akan dalam tanda kutip berubah. Ya. Di laporan keuangan induk perusahaan akan muncul akun yang namanya income from sun. Sebesar berapa? 106. Dari mana? 126 dikurangi 20.000. Tadi diakui dapatnya 126, kreditnya 20.000. Ya, ada rekening income from sun. Terus di induk perusahaan juga ada rekening investment in sun. Kenapa angkanya menjadi 646.000? Yang bisa jawab nanti kirim NFP-nya. Saya kasih poin plus. Dari mana hitungan 646.000? Dengan kantor ya. Ya, silakan, ini ada spidol, silakan di papan tulis. Ya. Sudah ditunjuk. Dari 540 ditambah 26 ditambah 20. Ya. Kirim ke ini ya. Dari 540.000 ya, investment initial investment pada waktu dia membeli perusahaan dengan harga 540.000 ditambah dengan 126.000 dari income-nya anak perusahaan dikurangi dengan 20.000 sebagai laba yang ditangguhkan. Ya, makanya investment insanya menjadi 646.000.
di pelaporan keuangan dari anak perusahaan, ya kita lihat ada land sebesar 100.000. Nah, land 100.000 ini yang nanti pada consolidated statement dia harus menjadi 80.000. Ya. Terus investment insan, apa yang terjadi pada laporan konsolidasi? Dia harus nol. Kenapa? Karena kita nggak mengakui transaksi yang terjadi antara induk dan anak perusahaan. Terus ada lagi, yaitu sales. Ya, salesnya itu juga, income from sun. Income from sun itu juga harus tereliminasi habis. Ya. Oke, nah sekarang adjustment dan eliminationnya, ya, yang kita harus buat adalah yang pertama, kita harus menanggungkan, kita harus mendefer, ya, laba dari penjualan tanah. Ya, ini labanya tadi sudah diakui di sini, ya, gain on sale. Ya, dia ngakui 20.000 di induk perusahaan. Ini harus dieliminasi. Dibuangnya kemana? Dibuangnya adalah ke land. Untuk apa? Untuk mengadjust landnya dari 100.000 supaya jadi 80.000. Karena in fact sebenarnya costnya adalah 80.000. Ya. Nanti sampai di sini. Oke. Jurnal yang B adalah untuk mengeliminasi investment income. Tadi perjanjiannya adalah investment income harus nol. Ya udah, berarti investment income-nya harus tak buang. Ya, dibuangnya kemana? Dibuangnya adalah ke investment insan. Karena tadinya menimbulkan angka 126 dikurangi 20.000 adalah dari investment insan pada income perusahaan. Nah sekarang dibalik. Ya, yang C, kita mengakui adanya non-controlling interest. Berapa? Non-controlling interest adalah 10% kali 14.000, kali 140.000. Mengingat bahwa di 140.000 ini tidak ada atau tidak melekat yang namanya unrealized gain atau loss. 140.000 ya 140.000 yang akan dialokasi. 90% ke mayoritas, 10% ke minoritas. Ya, jurnalnya adalah non-controlling interest share pada non-controlling interest. Ya, untuk menimbulkan non-controlling interest share. Dan yang keempat, jangan lupa kita harus menutup, ya, returning equity dari anak perusahaan dan mengalokasikannya kepada para pemegang saham. Ya, pada saat akuisisi, pada tahun akuisisi, berapa kalau equity-nya dari anak perusahaan? 600. Kita tahu dari mana? 540.000 itu adalah 90% dari 600. Maka kita sudah pasti tahu bahwa capital stock dan retail earnings-nya secara umum adalah 600. Nah, masalah 400 dan 200 kita lihatnya di mana? Di laporan keuangan tersendiri. Di sini capital stock-nya 400, retail earnings-nya 200. Nah, 400 dan 200 ini jumlahnya 600, itu harus dialokasi. Mayoritas punya berapa? 90%. Jadi 90 kali 600.000 itu kita masukkan dalam investment insan. Ya, yang 10% adalah non-controlling interest. Ya, nah kita masukkan sekarang adjustment dan elimination-nya. Kita lihat satu persatu ya. Di income statement, ya, sales itu adalah gabungan. Kalau sales itu nggak pengaruh, kecuali kalau terjadi penjualan dan pembelian persediaan, maka sales akan di-adjust. Kalau ini di sini kita nggak ada penjualan persediaan, ya, kita penjualan aset, makanya sales adalah gabungan.
760 ditambah 440. Nah, income from Sun itu tereliminasi habis. Ya, syaratnya konsolidasi nggak boleh ada income from Sun, tereliminasi habis. Gain on sale-nya sudah ditangguhkan juga. Jadi dalam laporan konsolidasi nggak ada. Expense itu adalah penjumlahan gabungan dari induk dan anak perusahaan. Nah, tadi muncul yang namanya non-controlling interest share. Ya, berapa? 14.000 dari 10% kali 140.000. Sehingga dalam hal ini kalau dijumlahkan, ya, controlling net income-nya POP itu adalah 286, net income-nya Sun adalah 140.000, dan 140.000 ini yang nanti akan dialokasi, ya, di consolidated statement, ya, controlling share of net income itu sama dengan net income-nya dari induk perusahaan. Kenapa? Karena yang di anak perusahaan itu sudah dieliminasi. Istilahnya 140.000 ini nanti sudah dibagikan, jadi udah nggak ada lagi. Ya. Nah, controlling share of net income akan dibawa ke laporan retained earnings. Ya, retained earnings-nya awalnya POP 414 dan Sun awalnya adalah 200.000. Jangan lupa kita udah mengeliminasi punyanya Sun. Ya, jadi tinggal punyanya POP aja. Ditambah dengan controlling share of net income. Ya, dari atas nih 286. Ya, jadi retained earnings pada 31 Desember adalah 700.000, sama dengan punyanya POP. Retained earnings akan dibawa ke laporan posisi keuangan atau balance sheet. Ya. Nah, di sini kita lihat current asetnya nggak ada pengaruh apa-apa. Dua-duanya independen, digabung aja. Tapi yang jadi masalah adalah land. Land di tempat Sun itu diakui 100.000. Tapi untuk kepentingan konsolidasi dia harus dieliminasi 20.000. Kenapa? Karena 80.000 ini adalah kos yang berasal dari induk perusahaan. Tapi nanti setelah laporan konsolidasi ini berakhir, balik ke rumah masing-masing, induk pulang ke induk, anak pulang ke anak, laporan keuangan itu tetap balik lagi 100.000. Dia nggak akan terpengaruh, karena pengaruhnya ini hanya akan terjadi kalau kita melakukan konsolidasi. Di luar dari konsolidasi, tidak ada adjustment yang dilakukan oleh induk atau anak perusahaan. Ya, jadi nanti di laporan keuangan anak perusahaan pada tahun kedua, berapa land yang diakui? Ya 100.000. Karena kos yang dia keluarkan adalah 100.000. Ya. Nah, untuk investment in Sun, ya, itu akan dieliminasi habis semua. Ya, 106 ini dari mana? Ini dari equity methodnya. Ya, dari equity methodnya. Yang 540 ini dari mana? Dari alokasi capital stock dan retained earnings. Ya, 90%. Makanya hasilnya akan jadi habis. Nah, untuk capital stock-nya berkurang sebesar capital stock dari anak perusahaan. Ya, balik lagi karena kita konsolidasi, maka urusan induk dan anak perusahaan adalah urusan satu rumah. Sehingga nggak ada capital stock-nya anak, nggak ada retained earning-nya anak, yang ada adalah retained earning-nya induk perusahaan. Nah, untuk retained earnings ambil dari atas, dari laporan sebelumnya. Muncul rekening yang namanya controlling interest. Ya, 14.000 ini dari non-controlling interest awal, 10% dari 140.000. Dan muncul lagi non-controlling interest tambahan, yaitu 10% dari 400.000 ditambah 200.000. Jadi jumlahnya adalah 74.000. Maka
Maka dengan demikian kita menjumlahkan seluruh jurnal eliminasinya adalah sebesar 740 dan aset dan liabilitasnya sama-sama 1.734.000. Nah, kalau sudah sama ini berarti kurang lebih benar, ya. Jadi intinya kalau kita melakukan konsolidasi, ya, ciri-cirinya adalah income from sale dan gain yang ditangguhkan itu sudah hilang, ya. Terus kemudian retained earnings dari anak perusahaan juga hilang, ya. Capital stock dari anak perusahaan juga hilang. Aset yang diperjualbelikan itu balik lagi ke cost, dan investment income juga hilang habis, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau kita bicara tentang aset yang non-depreciable, ini gampang. Gampangnya adalah tidak ada masalah penyusutan yang terlibat di dalamnya. Kalau sudah melibatkan penyusutan, ini akan jadi cukup rumit. Ya, kita ingat ada berapa jenis penyusutan. Setidak-tidaknya ada 3-4 metode lah. Garis lurus, double declining, sum of the digits, unit of production, ya. Ini akan jadi rumit. Belum lagi nanti masalahnya tanggal di mana terjadi penjualan dan pembelian aset itu juga menentukan apakah nanti penyusutannya akan dilakukan secara parsial atau enggak. Contoh misalkan, boleh nggak aset itu diperjualbelikan tanggal 1 Januari? Pasti boleh, ya. Boleh nggak diperjualbelikan pada tanggal 1 April? Boleh. Boleh nggak diperjualbelikan pada tanggal 17 Agustus? Boleh. Kan sekarang yang jual loh. Aku mau jual sekarang, aku mau jual besok, ya. Dan sekarang yang membeli kan. Nah, itu yang menimbulkan penyusutan secara parsial. Kalau terjadinya pada tanggal 1 April gampang, tinggal 9/12. Tapi kalau kita melakukan penjualan itu di tanggal 17 Agustus, ya, kadang simplifikasi kita anggap ya karena 17 Agustus sudah lewat dari 15 Agustus, ya berarti kita anggap aja berarti penjualannya itu terjadi pada tanggal 1 September. Atau ya sudah karena 17 Agustus kita lewati, berarti saya akui mulai tanggal 1 Agustus sudah aja, ya, tinggal kebijakan aja. Nah, yang jadi masalah adalah kalau penyusutannya garis lurus enteng, ya. Tapi kalau penyusutannya double declining, perhitungannya akan jadi rumit, ya. Kalau double declining yang terjadi, ya, misalkan pembelian terjadi pada tanggal 1 bulan 7, ya. Dari tanggal 1 bulan 7 sampai dengan 31 Desember, penyusutan itu terjadi adalah misalkan umurnya 4 tahun, maka tarifnya adalah 50% kali nilai perolehan. Tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berikutnya, penyusutannya itu tetap sama, 50% kali nilai perolehan. Tapi tanggal 1 Juli sampai 31 Desember itu bukan 50% kali nilai perolehan, tapi 50% kali apa? Nilai
Nilai apa? Nilai di sini. Sumpahnya di sini. Sumpah. Karena 50% kali nilai perolehan itu harus terjadi selama 1 tahun. Ya, nilai buku setelah tahun pertama. Iya, iya. Nah, kalau sudah seperti ini kan rugi ya. Jadi kalau ikut soal, ikut simplifikasi semuanya dianggap sebagai straight line. Ya. Tapi kalau di soal nanti pada waktu ujian ya ada itu. Ya, jadi istilahnya seperti ini harus hati-hati. Kalau kita non-depresiable gampang, aman, nggak ada urusan dengan ini. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Nah, apa yang terjadi pada tahun kedua? Tadi saya bilang, setelah konsolidasi, apa yang terjadi pada laporan keuangannya induk dan anak perusahaan? Balik ke angka semula, balik ke angka sebelum konsolidasi. Ya, yang namanya investment gain sum itu ya tetap 646 tahun kedua. Yang namanya land itu tetap 100.000. Ya. Nah, kalau nggak ada terjadi transaksi lain ya dalam penjualan dan pembelian aset, maka pada tahun kedua pada waktu menjalankan melakukan konsolidasi, ya induk perusahaan harus mencatat jurnal investment income bertambah dan menguranginya pada land. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan investment account dan menyesuaikan land. Ya. Dan ini terjadi sepanjang tahun selama kepemilikan. Selama barangnya itu belum dijual ke orang lain, ya jurnal ini aja yang dipakai setiap tahun. Investment income pada land. Gak ngapa-ngapain, ya udah kita bikin konsolidasi, kita bikin jurnal ini aja. Ya, sampai barangnya terjual. Ya, karena konsolidasi konsolidasi yang membuat adjustment konsolidasi adalah induk perusahaan untuk kepentingan konsolidasi, bukan untuk kepentingan pencatatan. Sehingga dalam konteks pencatatannya baik induk perusahaan maupun anak perusahaan balik ke normal, balik ke semula, balik ke laporan keuangan tersendiri sebelum ada jurnal, sebelum ada equity, sebelum ada konsolidasi, ya. Sehingga akhirnya tetap harus ada penyesuaian ini. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan supaya kita konsisten. Di tahun pertama ngakui nilainya 80. Kok tahun tiba-tiba di tahun kedua jadi 100? Ya harus 80 lagi. Karena nggak ada perubahan apa-apa. Ya. Masalahnya akan jadi kompleks lagi kalau terjadi impairment pada aset ini. Ya, kita nggak bahas sekarang, tapi bayangkan aja kalau ada impairment, gimana sulitnya? Karena kan kita harus mengakui dengan nilai wajar kan. Nanti akan ada impairment, kerugian atau laba. Oh ya, kalau impairment nggak boleh laba. Ya. Nah, sekarang yang terjadi adalah kalau sekarang tiba-tiba ternyata ada penjualan aset yang tadinya itu diperjualbelikan antara induk dan anak perusahaan, ya. Terus sekarang dijual ke orang tua. Ya, contohnya, misalkan Stone ini sudah menggunakan tanah ini selama 4 tahun. Jadi 4 tahun dia tetap bikin jurnal di tahun kedua, 3, dan
terusan pada land, ya. Nah sekarang di tahun keempat dia menjual, ya. Dia jual ke orang luar dengan harga 130. Tadi dia beli dengan harga 100, induk perusahaan beli dengan harga 80. Berarti 20 itu sebenarnya sudah jadi miliknya induk. Tapi sekarang anak perusahaan jualnya jadi 130, ya. Berarti ada keuntungan yang dinikmati oleh anak perusahaan itu 30. Dan itu sudah tercermin dalam laporan keuangan anak perusahaan pada tanggal yang bersangkutan, pada tahun yang bersangkutan, tahun penjualan, ya. Ini sudah dilaporkan 30. Nah kan sebenarnya pada waktu pelaporan harusnya dilaporkan 50 kan. Kalau gitu yang punyanya induk perusahaan labanya itu harus diakui juga pada tahun ini, ya, harus diakui pada tahun ini. Faktanya atas transaksi ini baik induk atau anak perusahaan mendapatkan keuntungan 50.000 faktanya. Tapi yang terlihat adalah 30.000 di anak perusahaan dan 20.000 di induk perusahaan. Maka ya harus dicatat sebagai investment in sun pada income from sun, ya, untuk mengakui tadinya laba yang tadinya itu diakui 30.000 menjadi 50.000, ya. Juga ditambah dengan jurnal investment in sun pada gain on sale untuk mengakui kembali 20.000-nya ini tadi. Karena apa? Karena udah dijual ke pihak luar, ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Ini kita membahas stream, ya. Ada pertanyaan? Ini ada 15 juta. Nanti tak kirim ini, ya. By the way, kalau memungkinkan minggu depan jadwalnya diganti sore, ya. Kalau memungkinkan nanti tinggal dijaga aja. Saya Selasa sama Rabu kan bisa. Mungkin Kamis atau Jumat. Tapi kalau memang misalkan dengan hari yang ada itu nggak mungkin kan, ya kita balik lagi. Ya. Karena kalau Rabu itu kan ya sebenarnya memang fresh, tapi kan ngantuk, ya. Ini saya tadi sudah aja tapi ya nggak apa-apa kalau memang mau pagi, ya saya diinfo aja, ya. Jadi dipoling aja. Atau kalau mau siang tapi online, ya, enak online, enak online bisa berhenti tidur, ya. Ya, jadi minggu depan mungkin nanti kesepakatan teman-teman mau diganti hari apa, hari apa. Tapi kalau pokoknya kalau Selasa sama Rabu itu saya jam 6 saya tempat lain. Jadi boleh, jadi selain dari hari itu bisa. Atau kalau mau ya paling enak itu kamu bisa milih jamnya kapan, itu hari Senin. Kan hari Senin libur, ya, jadi saya bisa jam berapapun oke. Tapi ya masa mau mengorbankan hari libur untuk kuliah, ya. Kalau buat saya mau tanggal merah mau tanggal hitam semuanya itu sama, pasti pokoknya nggak ada ibadah, gitu, ya. Pasti sama. Ya, ada pertanyaan? Ini di sini siapa yang mengulang? Mengulang lebih dari 3 kali? Nggak ada, ya. Mengulang lebih dari 3 kali. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Pendalaman, ya. Masalahnya apa? Cuman bener di belakangnya
Ya intinya sebenarnya kalau ya saya mau ngomong ya, kalau AKN itu sebenarnya nggak sesulit-sulit AKN. Kalau AKN apa yang harus diperhatikan? Ada PSAK, ya ada perubahan sedikit aja itu berubah. Tapi kalau AKN ini dari dulu ilmunya kayak gini. Intinya adalah kuncinya adalah apa ini jurnal eliminasinya. Itu aja. Terus dilihat indikasi-indikasinya. Indikasi yang paling gampang itu kalau melihat apa? Intercompany. Intercompany ya cuma dua akun aja. Income from Sun dan investment in Sun. Cuma itu toh. Masalah upstream atau downstream itu sebenarnya kan cuma kembang-kembangan aja. Ya kan? Nah, kita masuk ke yang agak lebih rumit sedikit ya, sedikit lebih rumit, yaitu transaksi upstream. Kenapa transaksi upstream ini menjadi sedikit lebih rumit? Karena laba yang ditangguhkan itu melekat pada laba anak perusahaan. Dan laba anak perusahaan itu adalah topik yang kita lagi bahas. Kita mau alokasi. Nah, gimana kalau alokasinya itu mengandung sesuatu yang belum realize? Nah, itu akan jadi lebih rumit dibandingkan kalau kita berbicara tentang downstream. Kalau downstream ya wes itu kan laba yang belum ditangguhkan itu melekat pada induk perusahaan. Dan kita udah janji tadi bahwa labanya induk perusahaan kita nggak ngapa-ngapain urusannya mereka dengan pemegang saham ya kan. Jadi ya udah kalau pada alokasi itu nggak akan berpengaruh. Tapi kalau ini ada pengaruh. Yang kita alokasi itu mengandung sebuah ketidakpastian. Nah, kan jadi agak rumit. Ya. Oke, contohnya adalah tadi ya sama dengan tadi. Sekarang induk perusahaan yang membeli dari anak perusahaan ya net income-nya tetap mendapatkan 140.000, terus kemudian net income dari POP adalah 180.000. Tapi ini 20.000 ini melekat pada 140 dan melekat pada 180. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah tetap investment insanya kita akui sekitar 90%. Karena impact kita berusaha yaitu 90%. Jadi setiap kali dia melaporkan laba 90% pasti jadi milik kita, pasti menjadi hak kita sebagai pemegang saham. Kita ini induk perusahaan ya, induk perusahaan pasti punya hak 90% atas setiap laba, juga bertanggung jawab 90% atas setiap beban. Ya. Jadi 90% dari 140.000 126 diakui investment insan pada asuransi perusahaan. Nah, cuma yang berbeda adalah sekarang untuk mengeliminasi unrealized-nya, unrealized yang 20.000 itu juga dialokasi 90% punyanya induk dan 10% punyanya minoritas. Kalau tadi kita di downstream kan enggak. Kan kita alokasi pokoknya alokasi semua unrealized profit. Tapi kalau di upstream ada perhitungan. Kita punyanya 90%. Nah, mau dong nanggung 100%. Kita punya cuma 90%. Masa kalau ada biaya kita nanggung 100%? Kan nggak mungkin. Ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan adalah 90% dari 20.000 yang dieliminasi. Ya. Jadi sekarang investment insannya akan bertambah sebesar 108. Income from Sun-nya juga bertambah sebesar 108. Kita lihat. Nah, ini ya, income from Sun-nya 108. Ya. Ininya 648 investment insan. Yang lain-lain sama, tapi sekarang land-nya itu melekat di POP. Nah,
ini yang saya tadi bilang akan timbul sedikit gejolak. Kenapa? Kalau dengan demikian saya sebagai induk perusahaan tahu tanah yang tak beli dengan harga 100.000, ya itu ternyata kosnya 80.000. Gila banget buat dijual, kan gitu ya. Si bapak bilang gitu, tapi ya karena bapaknya sayang sama anaknya, ya udahlah, ceritanya sekarang jadi berubah. Ya, ini kamu beli handphone, ya harganya 10 juta, butuh uang dijual bapaknya 12 juta. Ya, bapaknya bilang, oh ya sudah, aku butuh uang, ya kan. Gitu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana jumlah penyesuaiannya, jumlah eliminasinya? Sama ya, gain on sale pada land itu harus dieliminasi dulu 20.000. Kenapa kok balik lagi 20.000? Ya kan kita bilang sekarang kepentingannya 100%. Mengeliminasinya harus penuh. Ini tidak berkaitan dengan kepemilikan, tapi kita berkaitan dengan menghapuskan atau mendefer yang namanya gain. Jadi 20.000-nya ini harus dihapus, ya, untuk mengeliminasi gain, ya, dan mengurangi land sehingga land ini menjadi sesuai dengan cost. Aku ya bisa. Ya, akhirnya tahu nih untuk perusahaan ini kalau costnya 80.000 dengan kepentingan konsolidasi. Aku iso Untuk kepentingan konsolidasi. Tapi apakah dia bodoh? Ya mungkin sedikit-sedikit bodoh lah. Ya, tapi ya apa boleh buat, karena sebenarnya tujuan dari merger akuisisi, ya ini kan konteksnya nanti merger dan akuisisi itu kan banyak macamnya. Ya, kalau kita belajar di minggu pertama tujuannya salah satunya apa? Kepentingan untuk menguasai apa sumber daya. Contoh, siapa di sini yang nggak suka Indomie? Suka ya. Suka. Indomie itu kira-kira kalau kalian pemilik pabrik Indomie, ada kepentingan apa yang kalian harus jaga? Yang harus diperhatikan. Kira-kira ada pabrik apa atau ada produk apa yang harus dijaga? Terus aja. Tepung ya. Tepung kan yang paling utama kan. Katakanlah Indomie. Sayangannya Indomie apa? Supermie. Supermie sama Sarimi, ya kalau nggak salah itu sebenarnya juga punya Indomie. Jadi nggak ada masalah di situ. Sarimi mungkin ya, Sarimi, Sedap. Nah ini kan kompetitor. Nah kalau sudah kompetitor, yang ditakutkan oleh Indomie ini apa? Nggak punya tepung. Ya, kalau nggak punya tepung, apa yang terjadi? Satu, nggak bisa produksi. Bisa sih beli di luar, harganya lebih mahal. Akibatnya apa? Pricingnya juga lebih mahal. Kalau pricingnya lebih mahal, orang mau beli nggak mungkin. Nah, jadi dia punya kepentingan untuk menjaga agar suplai tepung ini aman. Makanya akhirnya dia melakukan akuisisi, membeli PT Bogasari yang memproduksi tepung. Nah, aman kan sekarang? Nah, pabrik tepung sendiri punya kepentingan enggak? Punya lah. Sama apa? Tepung berasal dari apa? Apa yang dibuat menjadi tepung? Gandum. Nah, dia bikin pabrik gandum. Atau dia belilah dengan gandum. Supplier yang menghasilkan gandum. Sebaliknya ke depan lagi, Indomie ini punya kepentingan apa lagi ke depan? Distribusi kan, bisa menghasilkan 1 miliar dus, tapi nggak bisa jual. Nah, dia akuisisi perusahaannya, distribusi. Ya, sebelumnya mungkin apa sih yang dipikir lagi? Mungkin kemasan atau minyak goreng itu, pasti ada minyaknya, ada bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Ya. Nah, salah satu tujuan dari akuisisi adalah seperti itu, untuk mempertahankan supply chain.
Nah ini yang akhirnya akan mengakibatkan ya udahlah kalau anak perusahaanku mendapatkan sedikit keuntungan dari aku ya nggak ada masalah. Toh itu akhirnya jadi punya aku semua. Apalagi kalau sekarang kepemilikannya mayoritas 90%. Ya kamu mau cuan aku ya gak apa-apa, silakan. Toh 90% dari cuanmu nanti balik ke aku. Ya, hanya 10% yang akan lolos ke orang luar. Ya, dalam konteks seperti ini sebenarnya berapa berapa nilai yang bisa diakui sebagai harga dari tanah. Harga dari tanahnya 80.000 ditambah dengan 18.000-nya balik ke aku. Tapi 2.000-nya keluar, jadi kosnya cuma 82.000. Ya. Oke, itu yang pertama, berarti kita mengeliminasi gain-nya. Terus yang kedua, yang dieliminasi apa? Investment income. Investment income-nya 108. Tadi kan 106. Ini 108. Ya. Yang ketiga, ngitung non-controlling interest. Nah, perhatikan di sini. Ngitung non-controlling interest ini juga perlu hati-hati. Ya, dalam upstream. Karena apa? Karena dia terpengaruh dengan unrealized gain. Laba sebesar 140.000 itu mengandung 20.000 yang tidak pasti. Jadi yang pasti hanya 120.000. Makanya 10% dari 120.000 adalah 12.000. Ya, non-controlling interest share pada non-controlling interest. Ya. Ada pertanyaan? Yang keempat, jangan lupa ini konsolidasi. Jadi kita tutup apa? Capital stock dan retained earnings. Dibuangnya kemana? Dibuangnya adalah ke investment insan sebagai mayoritas dan non-controlling interest sebagai minoritas. Ya, dimasukkan ke oksitnya. Ya, salesnya sama, salesnya dijumlahkan. Income from sun-nya, ya perhatikan di sini tereliminasi habis. Gain on sale-nya juga tereliminasi habis. Expenses-nya dijumlahkan. Muncul yang namanya non-controlling interest. Ya. Di downstream non-controlling interest-nya adalah 14.000. Kenapa? Karena labanya itu tidak terpengaruh unrealized gain. Tapi kalau di sini labanya itu terpengaruh unrealized gain. Ya, jadi menjadi 12.000. Ya, sehingga controlling share of net income adalah sebesar 288.000. Ya, ini akan dibawa ke laporan retained earnings. Ya, retained earnings-nya SON itu berkurang besar nilainya, ya kurang 200.000. Tapi ditambah dengan controlling share of net income, jadi retained earnings-nya adalah 702.000. Ya. Nah, sekarang masuk di balance sheet. Untuk land posisinya ada di sisi induk perusahaan. Ya, ada eliminasi sebesar 20.000, maka dikonsolidasinya akan menjadi 80.000. Investment insan-nya harus tereliminasi habis. Ya, harus tereliminasi habis. 108 adalah dari equity method, pembalikan dari equity method. 540.000 adalah dari alokasi capital stock dan retained earnings. Ya, jadi habis.
Ya, untuk capital stock-nya masuk capital stock induk perusahaan aja. Yang anak perusahaan enggak, karena udah dieliminasi. Retail earnings-nya dari depan dan muncul yang namanya non controlling interest share. Ya, NCI share. Muncul berapa? 12.000 dari 10% kali 120.000, yang mana 120.000 itu berasal dari 140.000 dikurangi 20.000, ya. Dan dari alokasi capital stock dan retail earnings 10%-nya 60.000 sehingga 72.000, ya. Asetnya akan menghasilkan angka yang sama dengan downstream. Ya. Jadi bedanya antara upstream dan downstream adalah di jurnal equity-nya, ya. Di jurnal equity-nya pada waktu kita mengakui equity untuk eliminasi unrealized profit, ya, itu mengandung persentase. Kalau downstream nggak mengandung persentase, ya. Terus perbedaan yang kedua adalah pada saat kita mengakui non-controlling interest share, nah, NCI share. NCI share 12.000 karena dia dipotong dulu dengan 20. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dan nanti ya benar-benar antara bedanya downstream dan upstream dan perlakuannya sama lah. Untuk persediaan kita juga untuk yang upstream harus berhati-hati karena ada persentase yang harus diperhitungkan, yaitu persentase kepemilikan. Kalau persentase kepemilikannya itu 100%, ini nggak ada isu, ya. Tapi kalau antara di bawah 100% itu pasti ada isu, ya. Dan harus hati-hati, ya, karena dalam hal ini konsolidasi ini bisa hilang, ya. Bisa hilang kalau apa? Terjadi perubahan kepemilikan, penjualan saham atau right issue yang tidak dilakukan. Nah, itu pasti akan ada potensi untuk menghilangkan konsolidasi. Nah, kalau perusahaan induknya ini komit terhadap partnership terhadap anak perusahaan, maka dia akan mempertahankan kepemilikan, jangan sampai berkurang. Bertambah boleh, tapi jangan sampai berkurang, ya. Kan nanti pada minggu berikutnya kalian mungkin akan belajar tentang piecemeal acquisition, ya, akuisisi yang dilakukan sedikit demi sedikit, ya. Ceritanya itu kayak orang datang ke pesta, setiap orang dikasih 1 ekor kambing guling, belum ngabisin sendiri. Apa caranya? Harus habis, nggak boleh habis. Kalau nggak habis nggak boleh pulang. Caranya dimakan sedikit-sedikit. Nggak bisa dalam sekali makan kita mau habiskan. Ya, sama akuisisi juga gitu. Akuisisi yang dalam jumlah gede, satu, akan menghasilkan nilai transaksi yang lebih gede, ya. Opportunity-nya itu, jadi kalau misalkan kita membeli saham, misalkan saham yang diterbitkan adalah 100.000 lembar, kalau kita mau menguasai 90.000, kalau kita beli 90.000, harganya pasti akan lebih mahal. Kenapa? Karena orang-orang yang pada berebut beli barang itu dengan kalian akan tahan harga, ya, akan tahan harga. Dia jual dengan harga mahal, dan demikian akuisisinya itu bisa terjadi nilainya itu over, nilai yang harus dibayarkan itu melebihi
nilai buku equity, sehingga dalam hal ini timbul goodwill. Ya, bukan masalah goodwillnya, tapi opportunity bagi parent company-nya, ya bagi parent-nya itu akan lebih nggak enak gitu. Kenapa aku beli barang yang harganya aku bisa beli dengan harga 100, tapi sekarang aku harus bayar dengan 150 misalnya. Nah itu kan nyesel. Ya. Nah kalau kamu kayak gitu ya berarti belinya sedikit-sedikit. Beli 90%, beli 10% dulu, beli 10% lagi dengan harga yang ditawar. Ya. Kalau dengan strategi seperti itu kan mungkin aja yang mau melepas, ya kan jadi mikir kan belinya cuma 10%, ya pasti harga lebih murah. Ya, sehingga opportunity-nya akan lebih besar. Nah pada waktu terakumulasi, ya itu memungkinkan terjadi apa? Terjadi perubahan metode. Mungkin pada awalnya 10-20%, kita nyatanya dengan fair value. Ya, terus 30, 40, 50 kita nyatetnya dengan equity tanpa konsolidasi. Tapi begitu memasuki 60, 70, 80, ya kita melakukan konsolidasi. Ya. Tanya. Capek kamu mungkin ini kalau seminar gitu ya 2 jam itu sudah ada KPP-nya. Nah kelasnya 2 jam ngomong, 2 jam setengah ngomong terus sampai bisa KPP. Ada yang nggak dipahami? Pertanyaannya adalah begini. Pada waktu ujian tengah semester merasa bisa atau nggak bisa? Dulu ya kalau saya kuliah, karena kebetulan tempat kuliah saya itu ada strategi yang bisa kita apa namanya lakukan. Ya ada, jadi ada strateginya. Jadi dulu itu ada UTS, ada US1, AS1, dan UAS2. Jadi kalau ujian itu UAS itu 2 kali. Nilai UTS dan nilai UAS1 itu digabung. Di rata-rata UAS2 berdiri sendiri. Karena UAS2 itu intinya adalah remedial. Ya, perbaikan. Kalau saya UTS itu sudah merasa nggak bisa, saya nggak akan belajar di UTS 1. Percuma. Buat apa? Terus nanti sekalian aja saya belajarnya di Remedi. Ya kan logikanya kan kayak gitu. Tapi kalau ujian UTS 1-nya saya itu adalah bisa, ya tak ubah di UAS 1. Karena nilainya kan dikomparasi antara UTS 1 ditambah UTS ditambah dengan UAS 1 dikompar sama UAS 2. Jadi akhirnya ya kita pasti akan dapat nilai bagus kalau pakai strategi gitu. Tapi mungkin nggak semuanya pakai strategi gitu ya. Nah kalau di UBY ini kan UAS-nya juga ada cuma 1. Ya, saya nggak tahu pembuatannya di mana. Tapi mata kuliah AKL ini kan termasuk mata kuliah yang paling sering berulang. Ya. Kalau mata kuliahnya reguler, tingkat kelulusannya itu tahu kira-kira berapa persen? 95. 30. Wow. Yang lulus itu 30%. Kalau benar-benar dengan nilai asli itu ya. Ya saking mungkin karena PJMK-nya terus kemudian ada indeks dan lain sebagainya, sehingga ada yang bisa lulus dengan nilai ngepres. Tapi kalau enggak sebenarnya paling 30% itu sudah bagus sekali. Kenapa? Saya kalau memberikan soal ujian pasti nggak jauh-jauh dari buku.
Kalau kalian belajar dengan baik buku yang kalian punya, logikanya pasti bisa kerjakan soal yang dari saya. Karena variasi dari soal itu saya nggak pernah macam-macam. Apa yang saya ajarkan pasti yang dikeluarkan. Nah itu yang harusnya kalau sudah intercompany seperti ini, yang penting itu ada berapa jumlah penyesuaian dan dia menyangkut apa aja. Contohnya kalau kita bilang intercompany untuk plan aset yang non depreciable, mau upstream mau downstream, penyesuaiannya cuma ada 4. Apa aja? 1. Eliminasi unrealized gain. 2. Eliminasi income from sale. 3. Menimbulkan NJI. Yang keempat, alokasi dari bukan aset, alokasi dari equity, hijau dan udah 4 itu aja. Cuman masalahnya besarannya yang harus hati-hati. Ya, kalau menimbulkan NJI itu dari downstream ya langsung dikalikan persentase dengan laba anak perusahaan. Tapi kalau upstream, laba anak perusahaan sendiri harus di-adjust dengan apa? Unrealized gain. Lalu dikalikan dengan persentase. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kalau ini yang depreciable ya, non depreciable ya. Tapi nanti kalau keluar soalnya yang depreciable, ya harus ngitung konsep untuk menghitung penyusutan itu harus kuat. Ya. Pertanyaan saya untuk konsep penyusutan, manakah dari 4 metode ya yang tidak memperhitungkan nilai sisa sebagai dasar perhitungan penyusutan? Kan kalau kita hitung penyusutan kan pasti ada pertimbangan berapa nilai perolehannya, berapa nilai sisanya, berapa umur ekonomisnya. Kita baru bisa menentukan berapa jumlah penyusutan setiap periode. Ada loh enggak yang metode yang enggak memperhitungkan nilai sisa. Metode apa itu? Double Declining. Double declining itu enggak pernah dihitung nilai sisanya. Pada waktu perhitungannya ya. Contohnya misalkan beli aset 100 juta, nilai sisanya 20 juta. Ya. Terus disusunkan selama 4 tahun. Penyusutan tahun pertama pasti 50% kali 100 juta. Nggak ngitung dia yang 20 juta. Tapi kalau garis lurus dibagi 800 juta langsung dibagi 4 dibagi 12. Jumlah angka tahun juga demikian. Sum of the digit atau unit produksi juga gitu. Ya. Nah konsep untuk menghitung itu harus jelas. Ya, kalau mau disimpelkan straight line. Tapi kalau dosennya lagi kurang kerjaan ya dikasih sum of the digit kan ya pusing. Itu harus siapnya di situ karena di situ. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, untuk yang konsekuennya sama ya, sama. Cuma di sini harus hati-hati ya, karena ada kepentingan non-controlling interest. Ya, subsekuennya kan tadi kalau di downstream
investment in saham pada land. Nah kalau sekarang berarti harus diperhitungkan yang non controlling interest. Ya, kita nggak mungkin ngakui 20.000. Kenapa? Karena faktanya yang 2.000 itu bukan punya kita, punya minoritas. Ya, maka setiap tahun selama kepemilikan, ya itu kita ngakuinya adalah investment in saham pada non controlling interest pada land. Mau dimiliki 4 tahun, mau dimiliki 10 tahun, ya tiap tahun bikin kayak gini aja. Kalau nggak ada transaksi lain, ya. Pada tahun penjualan, ya, diasumsikan dijual 130.000. Ya. Yang harus dibalikkan, ya, laba yang ditangguhkan itu adalah 18.000, bukan 20.000. Kenapa? Karena faktanya kita cuma punya 90%. Ya. Nah, untuk mengembalikan itu juga kembalikannya dari mayoritas 18, dari minoritas 2.000 untuk mengembalikan gain-nya. Intinya adalah gain yang 30.000 sudah dilaporkan dalam laporan keuangan anak perusahaan pada tahun penjualan. Tapi gain yang 20.000 belum dilaporkan karena masih ditangguhkan, jadi harus dibalikkan. Ya. Di sini kita topik terakhir untuk hari ini, yaitu intercompany on depreciable asset. Tapi konsep ini kalian harus pahami, ya. Makanya kalau saya ini kan buatnya step by step, jadi kalian ini harus belajar dari PowerPoint ini. Jadi kirim ke ketua kelas saja. Atau kalau mau ini saya pakai sebelum kopi. Oke, silakan tunggu pertanyaan. Sudah sebentar ya. Kalau penjelasan dari minggu sebelumnya itu nggak ada yang tanya sih.
Oke, next ya. Intercompany profit on depreciable asset untuk income stream. Nah ini ya, jadi faktanya itu bahwa penyelesaian aset itu bisa terjadi dua pilihan. Apakah dia dijual, apakah dengan berlalunya waktu. Dengan berlalunya waktu berarti untuk menghabiskan aset adalah dengan penyusutan. Ya, sama kalau ini sifatnya adalah depreciable, ada opsi apakah menghabiskannya atau menyelesaikannya itu dengan cara kita tunggu sampai habis masa untuk produksinya, atau dijual, atau perpaduan di antaranya. Di tengah-tengah periode tiba-tiba kita lakukan penjualan. Nah kalau dilakukan penjualan berarti saat itu juga harus diselesaikan. Ya. Yang dimaksudkan penyelesaian itu adalah bagaimana kita memperlakukan yang namanya gain dan loss yang unrealized. Ya. Jadi contohnya saya membeli aset yang umur ekonominya 5 tahun. Ya. Maka setiap tahun saya harus menganggap 1/5 dari unrealized gain atau loss itu terrealisasi. Sehingga pada akhir tahun kelima, meskipun aset itu tidak kita jual, tapi sudah tidak ada lagi gain atau loss yang kita tangguhkan, karena sudah selesai faktanya. Atau kalau terjadi kita baru menyelesaikan penangguhan itu 3 tahun, terus kita udah nggak pakai aset ini lagi dan kita jual, nah itu juga harus diselesaikan. Sama kasusnya dengan yang tadi non depreciable, gitu ya. Ya, ini dikatakan bahwa jurnal penyesuaian eliminasinya itu sedikit, ya, sedikit lebih kompleks daripada yang non depreciable. Ya, karena ada faktor depresiasi ini, kesulitan dari penghitungan depresiasi sendiri itu sudah ada kesulitannya sendiri. Ya. Yang terjadi adalah gain atau loss-nya dari intercompany, ya. Itu adalah satu, kita harus melakukan penangguhan, dua, kita harus mengakui gain atau loss selama sisa umur ekonomis, ya. Dan yang ketiga adalah merecognize, mengakui semua unamortized, ya, gain atau loss pada saat penjualan ke pihak luar. Nah, di sini sebenarnya ada pengaruhnya juga. Timing atau tanggal penjualan itu sangat berpengaruh terhadap perhitungan intercompany ini. Apakah penjualannya ini dilakukan pada akhir tahun atau pada awal tahun? Kenapa? Karena akhir tahun atau awal tahun itu adalah timing untuk mencatat penyesuaian. Ya, ini kita menggunakan asumsi bahwa pada umumnya laporan keuangan itu harus tersedia at least 1 kali dalam 1 tahun. Meskipun ya nanti pada prinsip periodisitas 1 tahun itu akan di break menjadi periode-periode yang lebih singkat, ya. Dan yang paling kecil adalah 1 bulan. Ya. Periodisitas itu artinya kewajiban menyusun laporan keuangan itu harus 1 tahun sekali, tapi boleh disusun setahun 2 kali, boleh disusun setahun 4 kali, boleh disusun setahun 12 kali, tapi nggak ada yang lebih kecil dari 12, karena laporan keuangan itu pasti bulanan, ya. Nah ini asumsinya adalah kalau terjadinya itu pada akhir tahun, dengan demikian berarti penyusutan itu sudah dibukukan. Ya, Bank Corporation menjual sebuah mesin kepada anak perusahaannya, Sun Corporation, yang dimilikinya 80% pada tanggal 31 Desember 2016. Berarti pada tanggal ini PAM sudah melakukan pencatat penyusutan.
Ya, Sun nggak perlu lagi melakukan penyusutan. Ya, harga mesinnya adalah 50.000, ya, dengan kos 90.000 dan akumulasi depresiasi 40.000, dijual 80.000, berarti ada keuntungan 30.000, ya, kosnya 90.000 ini nanti akan ditutup dan akumulasi depresiasinya juga akan ditutup. Pada pembukuan PEM, ya, pada pencatatan pembukuan PEM, dia mencatat kasnya, kas masuk yang dia terima dari Sun adalah sebesar 80.000. Oh, Ivan juga. Ya, terus kemudian dia menutup akumulasinya sebesar 40.000. Dia juga menutup mesinnya sebesar 90.000 dan dia mengakui adanya gain sebesar 30.000. Sampai di sini jelas ya. Ini jumlah biasa, jumlah umum. Sementara di pembukuannya Sun, dia dicatat sebagai mesin dan kas. Memang perolehannya adalah 80.000. Ya. Nah, untuk mencatat unrealized gain-nya ini tadi, maka jurnal yang harus disiapkan adalah income from Sun pada investment in Sun 30.000. Ya. Tapi yang terjadi sebenarnya gain on sale-nya, ya, itu kan harusnya nggak muncul dalam laporan konsolidasi. Maka dia harus dieliminasi. Ya, cara eliminasinya itu ada dua jenis. Kalau yang pertama, kita langsung mengurangi pada mesin, karena dasar pencatatannya adalah menggunakan pola pikir dari anak perusahaan. Ya, pola pikir di anak perusahaan tadi kan di pembukuannya mencatat sebagai mesin pada kas. Ya, mesin pada kas 80.000, sudah kita ikuti, berarti penyesuaiannya adalah gain pada mesin, sehingga mesinnya nanti akan menjadi angka sebesar 50.000. Ya. Tapi bisa juga dilakukan pencatatan dengan pendekatan dari pencatatan parent company. Kalau parent company tadi kan mencatatnya pada kas, pada akumulasi depresiasi, pada mesin dan gain on sale. Ya, kalau gitu berarti eliminasinya adalah mesinnya berkurang 10.000, ya, gain on sale-nya berkurang 30.000, dan akumulasi depresiasinya balik lagi menjadi 40.000. Ya, dua pendekatan ini sama-sama benar. Tinggal dari si penyusun laporan konsolidasi melihatnya itu dari catatannya siapa. Apakah mau dari catatannya anak perusahaan yang di atas atau dari catatannya induk perusahaan. Ya. Karena ini dua-duanya ini tujuannya hanya untuk penyusunan laporan konsolidasi, bukan untuk penyesuaian laporan keuangan. Gitu ya. Jadi 30.000 tadi keuntungan itu harus ditangguhkan dulu. Dan penangguhan karena ini penjualannya dilakukan pada akhir tahun, maka pada tahun penjualan itu tidak ada pencatatan atau penangguhan atau pengakuan realisasi. Kenapa? Penyusutannya sudah terjadi, penyusutannya sudah dibukukan oleh parent. Ya. Oke, ada pertanyaan?
penjusutan. Ya, kalau terjadinya pada pertengahan tahun gimana? Ya separuh-separuh. Dia harus melakukan penjusutan secara parsial. Pokoknya selama pihak yang membeli itu masih punya waktu untuk menyusutkan, maka pada tahun itu akan terjadi penyusutan atau pengakuan gain unrealized. Ya, jadi realisasi dari unrealized. Ya, ini contohnya. Jika penjualan PEM kepada Sun itu terjadi pada tanggal 1 Januari, mesinnya itu harus didepresiasi oleh Sun selama tahun 2016, dan setiap depresiasi dari unrealized gain ya harus dianggap sebagai piecemeal recognition dari gain. Apa itu piecemeal recognition? Pengakuan sedikit demi sedikit. Ya, ibaratnya kalau kita makan kuenya itu cukup gede, kan kita nggak mungkin lahap dalam satu kali makan, maka harus dipikir. Ya. Nah, pemikirnya itu dianggap sudah terrealisasi. Asumsikan pada tanggal 1 Januari mesinnya itu masih punya umur 5 tahun. Ya. Kita nggak peduli dengan umur ekonomisnya yang udah lalu, tapi setelah pembelian kita mengasumsikan umurnya itu masih 5 tahun. Ya, nggak punya nilai sisa, depresiasinya straight line, ya, dan terus kemudian pada tahun berjalan, pada tahun penjualan, Sun itu harus mengakui depresiasi sebesar 16.000. Dari mana? Dari 80.000 harganya dia beli, umur ekonomisnya 5 tahun, maka setiap tahun dia harus menyusutkan sebesar 16.000. Padahal faktanya sebenarnya penyusutannya itu adalah 10.000 dari asetnya dan 6.000 atau 30.000 5 tahun. 6.000 itu dari unrealized gain atau loss. Ya, jadi penyusutannya sekarang terbagi menjadi penyusutan atas asetnya sendiri dan penyusutan atas unrealized gain atau loss. Kenapa? Karena transfer pricing-nya menjadi lebih tinggi daripada cost. Ya. Nah, secara konseptual 6.000 ini dianggap sebagai realisasi dari 30.000 yang tadinya ditanggungkan. Berarti pada akhir tahun pertama yang sudah terrealisasi adalah 6.000. Yang belum terrealisasi dan harus dieliminasi adalah sebesar 24.000. Nah, ini yang dilakukan untuk mencatat income from Sun ya 30.000 dan investment in Sun. Ini untuk mencatat apa? Eliminasi dari unrealized gain. Terus dicatat lagi investment in Sun pada income from Sun. Ini untuk mencatat eliminasi selama 1 tahun dan 5 tahun. Ya, 1 tahun dan 5 tahun yang terjadi. Sehingga efeknya yang belum yang untuk investment income yang belum dikurangi adalah sebesar 24.000. Dari mana? 30.000 yang ditanggungkan pada awalnya dan 6.000 yang terus kemudian diakui sebagai bagian pelunasan dari tahun pertama. Ya. Nah, ini yang terjadi pada laporan konsolidasinya di income statement. Gainnya kan tadi 30.000. 30.000 ini harus dieliminasi. Ya. Nah, untuk depresiasinya pada awalnya Sun kan mencatat itu 16.000. Ya, tapi harus dieliminasi 6.000. Dari mana? Dari 1/5 dari 30. Maka di laporan konsolidasi dia akan melaporkan biaya depresiasi itu menjadi sebesar 10. Ya, ini konsisten dengan harga nilai bukunya. Nilai buku dari asetnya kan 50.000. Ya, 50.000 kalau dibagi 5 kan 10.000. Ya. Nah, sementara di balance sheet-nya ya, itu mesin yang harganya 80.000 itu terkoreksi menjadi 50.000, terkoreksi 30.000 menjadi 50.000. Dan akumulasi depresiasinya
yang tadinya dilaporkan 16.000, ya, 1/5 dari 80.000 itu menjadi 10.000, yaitu 1/5 dari 50.000. Ya, di tahun 2017, 18, 19, dan 20, ya, tetap harus dilakukan penyesuaian, eliminasi, ya, investment insan pada income from sun sebesar 6.000. Kenapa kok 6.000? Ya, tadi 1/5 dari 30.000. Ini karena gampang kan, straight line. Tapi kalau ini menggunakan double declining atau metode yang lain, maka setiap tahun ini bisa jadi berubah-ubah. Ya, prinsipnya double declining adalah membebankan penyusutan yang lebih besar pada awal periode, pada awal-awal pemakaian. Kenapa? Karena asetnya ini dinilai masih sangat prima. Contoh misalkan biasanya yang dipakai seperti ini adalah komputer, mesin, mobil. Kalau bangunan itu straight line. Nah, pada akhir Desember 2020, pada akhir masa pemakaian, ya, nilai efek dari investment balance-nya adalah 0. Kenapa? Karena udah diakui semua. Ya, ini di 2016 terjadi eliminasi 30.000. 2016 ini adalah pada tahun penjualan. Ya, terus business recognition-nya adalah 6.000 selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu yang terjadi pada efek investment balance-nya adalah tahun pertama 24.000, tahun kedua 18.000, dan seterusnya sampai tahun kelima itu habis. Jadi kalau sudah tahun ke-6 terjadi konsolidasi, maka tidak perlu lagi dilakukan jumlah penyesuaian. Karena sudah terpenuhi semua. Ya. Nah, ini yang terjadi di OPP-nya untuk tahun pertama, ya, itu akan dicatat sebagai investment insan 24.000, pada akumulasi depresiasi 6.000, dan pada mesin 30.000. Tadi buat yang belum absen silakan absen. Jadi kalau aku Audi, udah kasih. Lah yo. Aku coba di. Ini PPT aku loh. Buknya tahu masuk hari itu. Buknya tahu masuk hari itu. Kata pintu. Udah. Terus masuk salah aku. Tapi yuk gak menjadi penting bisa. Dua-dua yuk gak penting. Baru. Gampang ya. bisa ya. Pemilihan. Kalau ada nama-nama yang saya tahu
ambil manual nih absen. Yohana, Gabriela, Intan, Jasmine, Nabila, Ruki, Nasrul, Jasmine, Samuel, Fadina, Aloysius Brian, Hadir. Oh, Michelle, Engki, Dina Novia, kontol. Cliff, termasuk Sudah Pak, sudah. Hijau, Imane, Felicita, Ilaga, Darren, Sapriando, Halo kan. Lutfi, Halo, ya. Ah, apa? Aku di bumi. Kak, mana ada? Kau nak, kau aku boleh. Apa? Udah dipanggil belum? Belum, kalau nggak dipanggil ya udah itu. Oh, kau bro. Halo. Iyo, PIC ku. Nah, betul aku sih nggak tahu. Oke. Sik, tak telepon Alvin. Yuk, siap. Jancuk komplain aja. Sekali lagi ya, Karisa, Berdiana, Yohana, Gabriela, Intan, Singatullah lagi bareng aja. Nabila, Bareng ya. Fernando, Jasmine, Di telepon Samuel, Vespa. Fadina, Apa ya? Engki, Dina, Amel, Terus ngomong kamu. Felicita, Lutfi. Kalau nggak ada yang Halo. udah tercatat. Ya, wes. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kesimpulan untuk hari ini, ya kita sudah belajar tentang intercompany profit, ya untuk plan aset. Ya, plan aset artinya adalah aset tetap yang sifatnya non depreciable dari transaksi upstream dan downstream. Ya, ingat ya, kalau transaksinya downstream berarti laba melekat di mana? Laba unrealized melekat di laba anak perusahaan. Ya, kalau upstream labanya melekat pada kalau downstream labanya melekat pada induk perusahaan. Kalau upstream labanya melekat pada anak perusahaan. Ya, kalau non depreciable cara menyelesaikannya hanya satu. Ya, skipnya itu hanya satu, yaitu pada saat realisasi atau penjualan kepada pihak luar. Tapi kalau transaksinya ini depreciable, ya cara menyelesaikannya ada dua opsi. Apakah melalui penjualan atau melalui penyimpitan? Ya, kita belajar yang downstream. Ya, downstream artinya kalau kita downstream yang kita eliminasi selama parsial, selama piecemeal adalah seluruh laba yang belum direalisasi yang melekat pada induk perusahaan, tidak terkait dengan kepemilikan. Ya, nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana kalau itu terjadi pada laba anak perusahaan, sehingga piecemealnya ini akan berpengaruh.
ya. Dan ingat untuk memahami intercompany ini, satu pemahaman atas penyusutan aset itu harus sudah mantap, ya. Kita nggak bicara lagi kenapa ini kok disusutkan segini, tapi intinya adalah ada berbagai macam metode penyusutan yang akan meningkatkan kompleksitas transaksi. Ya, kalau straight line gampang. Kalau straight line juga lebih rata. Dan apalagi kalau perusahaan, kalau asetnya itu tidak punya nilai sisa. Ya. Nah, kalau transaksinya terjadi double declining, ya berarti harus hitung dulu penyusutan sebenarnya itu harusnya berapa. Nah, kita melakukan eliminasi berdasarkan schedule atau tabel yang terjadi. Ya. Minggu depan kita akan belajar tentang part ya. Intercompany untuk yang upstream. Terus kemudian part 5-nya adalah plan aset yang dijual dengan harga lebih rendah ya, atau tidak sama dengan fair value, bisa terjadi seperti itu ya. Dan terus kemudian contoh konsolidasi ya. Dan yang terakhir adalah inventory yang dijual sebagai operating asset. Misalkan anak perusahaan atau induk perusahaan kerjanya jual komputer. Nah, pihak lain induk perusahaan atau anak perusahaan membeli komputer tersebut terus dipakai sebagai aset operasional. Ya, kita akan menggunakan kesimpulannya. Jadi ini kita selesaikan juga. Depan kita akan selesaikan empat. Jadi mungkin kalau ada waktunya kontak sama saya ya mengenai harinya. Jadi prinsipnya kalau harinya itu opsional antara kalau misalkan mau jam 1 ya jam 1 hari Selasa bisa. Kenapa? Karena kan saya masih jam sore. Rabu juga gitu. Tapi kalau untuk hari Kamis, Jumat, kalau mau pagi ya, kalau diberitahu, kalau mau sore juga dikasih tahu supaya kalau memang kita mau ketemu onsite, ya saya bisa alokasi tempat. Tapi kalau mau ketemunya online, ya saya bisa lanjut Zoom. Ya. Oke, hari ini mungkin cukup segitu dan kita akan minggu depan nanti kita belajar yang lebih banyak dari ini ya. Gratis, SPBU gratis.